Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rizky. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Definisi Pemerintahan dan Pendekatan Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yumna Khairi dan rekan saya Sifa Madatillah, Tarifa Mayrahmah, dan Sahriana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Untuk pembahasan definisi pemerintahan akan disampaikan oleh Sifa Madatillah. Kepada Sifa dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Yumna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Madatillah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pemerintah. Pertama, pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilakukan, menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintah yaitu organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan arti dari pemerintahan yaitu organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Arti pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja. Yang dimaksud eksekutif saja ini yaitu presiden dan wakil presiden serta kabinet-kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota dan jajaran pemerintah ke bawahnya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintah dalam arti luas yaitu perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Jadi pemerintah dalam arti luas ini bukan hanya meliputi eksekutif saja, tapi di dalam pembahasan ini juga meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat-alat kelengkapan negara atau aparatur negara untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemerintah dan pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitutions, menyebutkan bahwa government is therefore that organizations in which is vested the rights to exercise sovereign powers, yang artinya yaitu pemerintah adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Yang kedua, menurut Suryadi. Suryadi mengemukakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki, yang pertama, otoritas memerintah dari sebuah unit publik. Yang kedua, kekuasaan yang memerintah untuk suatu masyarakat politik atau political society. Yang ketiga, aparatus yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. Dan yang keempat, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Selanjutnya, menurut Wiener menyatakan bahwa istilah government paling sedikit mempunyai 4 arti, yaitu yang pertama, menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, maksudnya yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain.
Yang kedua, menunjukkan masalah-masalah atau hal ihwal negara di mana kegiatan atau proses di atas dijumpai. Yang ketiga, menunjukkan organ-organ atau pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah. Dan yang keempat, menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk memerintah masyarakat tertentu. Selanjutnya, menurut David Apter. Menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Selanjutnya, menurut Ndraha. Menurut Ndraha, pemerintahan didefinisikan sebagai yang pertama, suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer atau produk-produk pemerintahan akan melayani publik dan pelayanan sivil. Yang kedua, badan yang berfungsi sebagai prosesornya disebut pemerintah. Yang ketiga, konsumer produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah. Yang keempat, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan. Dan yang terakhir, personil pemerintah disebut aktor pemerintah, dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Selanjutnya, menurut W.S. Saire. Menurut W.S. Saire, pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih, Yumna. Baiklah, terima kasih kepada Siva. Selanjutnya, pembahasan ilmu pemerintahan akan disampaikan oleh Syahriana. Kepada Syahriana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya definisi ilmu pemerintahan. Istilah dan makna pemerintahan. Yang pertama menurut Surbakti 2002. Pemerintah secara otomologis berasal dari kata Yunani, kubenar atau nahkoda kapal artinya menetap ke depan. Yang kedua menurut Martini dan Juwono. Pemerintahan dari kata pemerintah yang memiliki 4 unsur, yakni yang pertama ada dua pihak yang saling berterkait. Yang kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Dan yang ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Dan yang keempat, pihak pemerintah memiliki ketaatan. Yang ketiga menurut Rais dan kawan-kawan. Pemerintah adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dan pandangan ke depan, sebagaimana dikatakan Amin Rais dan kawan-kawan. Mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Menurut Rade dan kawan-kawan, pesan pentingnya adalah pemerintah harus bertanggung jawab dalam melakukan kekuasaan, dan kekuasaan yang bertanggung jawab merupakan produk dari demokrasi secara prosedural. MacIver mengartikan pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan peran dan fungsi negara. Dan menurut Mukhtar Habuddin, Rois, Mercedes dan Bernard Bibron sebagaimana dikutip Mukhtar Habuddin 2015 mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat diubah kebijakan, karena itu tugas pemerintah ialah mengidentifikasi masalah dan mencarikan pemecahnya. Berikutnya. Ilmu pemerintahan dan studi pemerintahan. Menurut Habuddin, ada dua kubu yang berseteru dalam membicarakan pemerintahan yang terjadi karena pemakaian istilah antara ilmu pemerintahan dan studi pemerintahan. Bagi Avan, Govan, dan Soewargono Priharjo mendapat ilmu pemerintahan berdiri sendiri dan berada dalam rumpun ilmu sosial. Menurut Prawiroharjo, ilmu pemerintahan adalah
menjadi ilmu yang otonom dan kemudian berupaya untuk melepaskan dari ilmu politik. Yang kedua, memasuki tahun 1990-an di negara Belanda, ilmu pemerintahan tampil dengan 3 sosok, yaitu yang pertama ilmu pemerintahan, yang kedua ilmu pemerintahan, dan yang ketiga ilmu pemerintahan terapan. Kubu kedua adalah ilmu pemerintahan, Science of Government and Governmental Science. Selanjutnya. Berikutnya, fungsi pemerintahan menurut Rashid. Manajemen keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak ada pemberontakan yang terjadi menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang umum, memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah. Yang ketiga, memelihara keterlibatan dengan terjadinya gotok-gotokan di antara warga masyarakat. Menjamin agar masyarakat perubahan apapun yang terjadi di dalamnya masyarakat dapat berlangsung secara damai. Yang keempat, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan menyantuni anak cacat, panti jompo dan anak-anak terlantar dan semacamnya. Yang kelima, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatar belakangi perbedaan mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Berikutnya menurut Lauer. Pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mempermudah pembangunan ekonomi tetapi tidak berperan aktif di dalamnya. Yang kedua, pemerintah secara aktif mengatur perbangunan hingga taraf tertentu. Yang ketiga, pemerintah secara langsung terlibat dalam perencanaan pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi sebagai cabang-cabang industri tertentu, spesifikasi prioritas dan tujuan nasional, dan menciptakan sebagai jenis sumber daya yang penting bagi pembangunan. Berikutnya, memperkuat government. Sutoro Eko menyebutkan ada 2 babak perkembangan ilmu pemerintahan. Yang pertama, perkembangan ilmu pemerintahan menurut Eko. Pada tahun 1980-an, semangatnya yang menonjol adalah government. Pada masa itu, government yang dianggap sebagai institusi utama dan dominan yang merupakan kajian utama ilmu pemerintahan, sehingga dikonstruksi sebagai ilmu terapan yang hendak mencetak birokrat pemerintah. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pemerintah menurut Eko. Mulai aktif tahun 1990-an hingga sekarang dengan mengedepankan government studies sebagai alternatif yang khas akan political studies. Berikutnya, ilmu pemerintahan transformatif. Menurut Eko, yang pertama, ilmu pemerintahan transformatif berupa menggeser perhatian kajian dan pelaku politik di tingkat nasional menuju kajian masyarakat lokal. Dan yang kedua, pemerintahan transformatif lebih mengedepankan pembelajaran etika, 2 komitmen politik tentang bagaimana menggunakan kekuasaan ketimbangan mempelajari pertarungan aktor-aktor politik.
Yang ketiga, ilmu pemerintah transformatif mengambil fokus pada lokal governance dengan mengedepankan kajian pada civil soft. Secara metodologis, ilmu pemerintahan transformatif berupa melewati hegemoni positifme yang selama ini mengungkung ilmu politik. Baiklah, terima kasih kepada Sahriana. Selanjutnya, pembahasan pendekatan ilmu pemerintahan dan kesimpulan akan disampaikan oleh Tarifa Mairahmah. Kepada Tarifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yona. Yumna. Pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan ilmu pemerintahan ini dibagi dari beberapa, yaitu pendekatan sosiologis. Alasan utama terbentuknya pemerintahan yaitu lahirnya motivasi alami dari setiap individu untuk hidup berkelompok. Setiap individu memiliki naluri untuk hidup berkelompok. Keterbatasan yang dimiliki sebagai makhluk individu menjadikan alasan paling kuat mengapa dibutuhkan pertemanan dalam bentuk kelompok. Sebab bergabung dalam kelompok menjadikan keterbatasan setiap individu kemungkinan dapat diatasi. Paling tidak, kita dapat menguranginya sehingga beban individu berubah menjadi beban kelompok yang dengan sendirinya menjadi ringan. Beban individu ini pada awalnya tumbuh karena keinginan yang kuat untuk memenuhi segala sesuatu yang dipikirkan. Yang kedua, keluarga sebagai unit analisis pemerintahan. Pada maksud yang ini, sebenarnya anatomi individu sebagai organisme hidup telah cukup memberi gambaran tentang bagaimana gejala pemerintahan secara esensial. Namun, McIver lebih yakin bahwa institusi keluarga lebih mudah untuk dipahami dengan melihat interaksi yang berlangsung di dalamnya. Selanjutnya, kompetisi, pasar, dan tumbuhnya pemerintahan. Pendekatan Smith lewat teori pasar akan memungkinkan menjelaskan masalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pemerintah dari aspek ekonomi. Smith mengatakan bahwa setiap orang menghendaki keuntungan bagi dirinya sendiri dalam banyak hal untuk membimbing suatu tangan yang tak kelihatan atau an invisible hand untuk mempromosikan suatu tujuan yang bukan bagian dari kehendaknya sendiri. Konflik pemerintah sebagai pengendali. Menurut Rashid, gejala pemerintahan muncul ketika keadaan sulit terkendali. Dalam istilah lain, ia menggambarkan tentang bagaimana keadaan masyarakat yang berada dalam situasi serba tak teratur. Sama seperti yang dipikirkan oleh Hobbes sebelumnya tentang kondisi masyarakat yang berada di dalam suasana saling menyerang. Dalam keadaan demikian, setiap individu berharap akan datangnya seseorang yang dengan kekuatannya mampu mengendalikan keadaan menjadi lebih baik. Dengan alasan apapun, setiap individu akan menyerahkan segenap kehidupan untuk intervensi, sepanjang tujuan dari kelompok itu sendiri adalah untuk menyelamatkan kepentingan mereka. Pada momen ini, pemerintahan dapat terbentuk untuk mengendalikan situasi menjadi lebih stabil. Budaya dan urgensi pemerintahan. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dari hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik sendiri oleh manusia dengan cara belajar. Hampir seluruh tindakan manusia ini merupakan kebudayaan karena amat sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, seperti naluri dan refleks. Tindakan tersebut adalah akibat proses fisiologi atau perilaku di luar kesadaran diri. Para ahli budaya menggolongkan tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh gen pada saat kelahiran, seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya. Juga dapat diubah menjadi tindakan yang dianggap kebudayaan.
merekonstruksi kimbemologi. Rekonstruksi ilmu pemerintahan dibangun pada 3 tonggak utama dan yang digunakan adalah subkultural, ekonomi, kekuasaan, dan sosial. Pada dasarnya, subkultur kekuasaan dan subkultur ekonomi adalah produk dari subkultur sosial. Maka, baik pemerintah maupun pemegang modal adalah hasil reproduksi masyarakat itu sendiri. Subkultur ekonomi lahir dari subkultur sosial, di mana kompetisi dalam masyarakat menghasilkan pemodal yang bekerja atas lisensi subkultur kekuasaan. Melalui dasar itu, subkultur ekonomi bekerja dalam rangka meningkatkan suatu kualitas manusia sebagaimana tugas subkultur kekuasaan yang pada kenyataannya tak sepenuhnya dapat ditunaikan disebabkan keterbatasan sumber-sumber yang ada. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu suatu ilmu pemerintahan ini pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom, yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan. Banyak ahli yang mengungkapkan beberapa pendekatan yang perlu dilakukan dalam membedah fenomena pemerintahan berdasarkan referensi dan pengalaman hasil penelusurannya. Setiap ahli memiliki basis argumentasinya karena dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, peristiwa, dan sistem yang berbeda. Perbedaan ini merupakan dinamika perkembangan ilmu pemerintahan dari waktu ke waktu. Namun, di balik itu, semua tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah atau gejala yang ada pada pemerintahan yang terus berkembang dengan nilai sejarah suatu negara dan pengalaman penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu, ditemukan perbedaan pokok bahasan ilmu pemerintahan ini pada suatu negara atau pada setiap negaranya, dan bahkan perbedaan tersebut juga ditemukan pada periode waktu tertentu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Tarifa Mairahmah. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.